Lukas pasal 19 ayat 1 judul Jeriko Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Maka ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sesudah memilikiku akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berkeras dari seseorang akan mengembalikan kepada hari depan." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada umat ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari pembacaan ini saya memberikan tema yaitu hati yang digerakkan oleh Kristus. Hati yang digerakkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kekristenan kita pada saat ini tidak banyak orang yang hatinya digerakkan oleh Kristus, dan juga tidak banyak orang juga yang memiliki kerinduan untuk selalu bersama Kristus, tidak selalu memiliki persekutuan dengan Kristus. Tetapi ada orang-orang khusus yang Tuhan rencanakan untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang yang digerakkan oleh Kristus adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan orang-orang yang digerakkan oleh Kristus, mereka akan selalu berusaha untuk mencari Dia. Dan orang-orang yang digerakkan oleh Kristus, mereka akan selalu berkorban untuk Dia. Dan orang-orang yang digerakkan oleh Kristus, mereka juga akan memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Dan juga mereka rela berkorban untuk Kristus karena hatinya itu selalu digerakkan oleh Kristus. Dan juga mereka memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di pagi hari ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh Kristus. Walaupun banyak orang di luar sana tidak memiliki persekutuan seperti kita pada pagi hari ini, tetapi saya percaya semua kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dipilih dan juga orang-orang yang sudah hatinya digerakkan oleh Kristus, sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama saya kita bisa datang ke tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Kristus dan juga bagaimana tindakannya, kita bisa dapat melihat Sakeus ini adalah dia seorang kepala pemungut cukai, tetapi dia memiliki kerinduan, hatinya itu tergerak untuk melihat siapakah itu Yesus. Itulah sebabnya dalam perikop ini ada 3 kebenaran yang harus kita perhatikan dan juga yang harus kita pegang supaya hati kita itu selalu digerakkan oleh Kristus. Yaitu yang pertama, yaitu Sakeus memiliki keinginan untuk melihat Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, keinginan itu adalah timbul dari hati kita. Hasrat itu adalah keinginan, itu adalah hasrat yang timbul dari hati kita untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saya berkeinginan untuk melihat Monas di Jakarta, dan untuk melihat hal itu saya akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan saja itu. Nah, di sini Sakeus ini dia memiliki keinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat Sakeus ini siapa? Siapa itu Sakeus? Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Kemudian dikatakan dia badannya pendek, dia juga seorang yang kaya. Nah, tetapi dia memiliki keinginan untuk melihat Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia mendengar Yesus dari siapa? Dan kapan dia mendengarnya? Pasti dia mendengar dari orang-orang yang ada pada saat itu.
Dan pada saat itu Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan tanda-tanda, sehingga pastinya dia sudah mendengar sebelumnya, sebelum dia masuk di dalam kota Jeriko itu. Dan di pasal 18 itu menjelaskan sebelum Yesus masuk di kota Jeriko, Yesus juga pernah melakukan mujizat di situ. Dan pasti pada waktu itu Yesus banyak melakukan mujizat sehingga dia itu kabar tentang Tuhan Yesus itu makin tersebar. Oleh karena itu Sakius ini dia saking penasarannya, dia berusaha dengan tenaganya, dengan sekuat-kuatnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Kita bisa melihat 2 sampai dengan ayat 5 itu sangat jelas menjelaskan di sana. Di sana menjelaskan bahwa Sakeus dia mau berusaha melihat Tuhan Yesus. Tetapi ada satu kendala, yaitu dia badannya pendek. Kemudian orang banyak juga yang mengikuti Yesus, sehingga dia tidak mampu melihatnya. Nah, itu adalah kendala yang dialami oleh Sakeus. Tetapi dia tidak menyerah hanya sampai di situ. Saya bayangkan ketika dia adalah orang yang kaya, tapi saya bayangkan setiap kita yang ada pada saat ini, seandainya kalau usaha kita pertama kali sudah gagal, pasti kita akan mundur. Tetapi Sakeus dia tidak menyerah sampai di situ. Dia terus berlari dan mencari cara untuk melihat Tuhan Yesus itu. Tetapi di situ kita tahu bersama bahwa semua usaha yang dilakukan oleh Sakeus tidak berhasil, tetapi di situ Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Sakeus. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia mendahului banyak orang itu, banyak orang yang mengikut Yesus, yang berbondong-bondong datang kepada Yesus itu. Dia mendahului banyak orang itu, kemudian dia memanjat pohon ara. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Walaupun dia melakukan usaha, tetapi dia tidak berhasil untuk menemukan Kristus itu. Kenapa dia tidak berhasil? Karena memang dia pendek. Ayat ini mengatakan bahwa bukan Sakeus yang bertemu dengan Yesus, tapi Yesuslah yang menemukan Sakeus. Sakeus melakukan berbagai cara untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, tetapi tidak berhasil. Tetapi Yesuslah yang datang mendekati Sakeus yang sedang ada di atas pohon ara itu. Bisa saja Yesus mengikuti jalan lain, tetapi kenapa dia datang sampai ke Sakeus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Pasti Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana yang indah bagi Sakeus, sehingga Tuhan yang menemui Sakeus. Tuhan Yesus melakukan kebaikan bagi Sakeus, sehingga Tuhan Yesus juga menemukan Sakeus. Jadi bukan Sakeus yang mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang menemukan dia. Sakeus melakukan berbagai cara untuk menemukan Yesus, tetapi dia tidak berhasil karena dia berdosa, dan dia juga dikenal sebagai orang berdosa karena dia memeras hak masyarakat atau apa yang dimiliki oleh masyarakat. Dia seorang pemungut cukai, jadi dia mengambil melebihi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai orang berdosa. Dan oleh karena keberdosaannya itu, dia tidak menemukan Kristus. Walaupun dia melakukan usaha, dia tidak bertemu dengan Kristus, tetapi Yesuslah yang menemukan dia. Oleh karena kerinduan akan Kristus itulah Tuhan menemukan dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pentingnya kita memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Kristus. Kerinduan akan Kristus itu yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan juga kerinduan akan Kristus itu, Tuhan akan menemukan kita. Tuhan akan mengenal kita sebagai anak-anak-Nya. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memiliki kerinduan selalu untuk bertemu dengan Yesus. Dan juga kita tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau kita selalu. Yang kedua,
orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Kristus, mereka akan menerima Yesus dengan sukacita. Itu kita bisa dapat melihat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Misalnya saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan. Setelah ia ditemukan oleh Kristus, ia juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penting sekali untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus artinya bahwa kita mengalami Kristus dalam setiap kehidupan kita, dan juga memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus. Bagaimana Sakeus itu menerima Kristus? Setelah Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menumpang di rumahmu, dia menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa dia bersukacita? Kenapa dia menerima Yesus dengan sukacita? Karena dia merasa bahwa dia dirinya adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhanlah yang menemukan dia, dan juga Tuhanlah yang berjumpa dengan dia, sehingga dia merasa dirinya itu tidak layak, dan juga merasa dirinya itu orang yang tidak seharusnya. Tuhan Yesus tidak bisa menemukan dia. Seharusnya Sakeus itu orang yang tidak layak, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan menemukan dia, sehingga dia juga merespon apa yang Tuhan lakukan itu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hatinya, kemudian membuka pintu rumahnya untuk Yesus masuk dalam rumahnya. Kemudian dia juga bersedia untuk makan minum bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika Yesus masuk dalam rumahnya diberkati oleh Tuhan. Kemudian Sakeus juga mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Setelah Sakeus menerima, Tuhan hidupnya berubah, pola pikirnya berubah. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakeus, pola pikirnya diubahkan, dan juga dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya ia memeras, ia mengambil melebihi apa yang masyarakat punya, sekarang dia mau mengasihi. Dan ini adalah sungguh luar biasa. Sakeus dia mengalami perubahan hidupnya. Misalnya pada saat dia mengumpulkan pajak, aturan yang ditetapkan itu misalnya 10.000 sebelumnya itu, tetapi dia mengambil 5.000 lagi, 15.000 jadinya. Jadi 5.000 itu untuk dirinya, kemudian 10.000 itu untuk bayar ke pemerintah, ke pemerintah. Dan ini adalah memang hal yang dilarang oleh Tuhan, dan juga itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Karena Tuhan mengajarkan saling mengasihi, tetapi Sakeus melakukan apa? Dia memeras, mengambil melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah. Tetapi dia mau mengasihi mereka. Setelah dia mengalami perubahan hidup, setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia mengasihi. Dia juga membagikan kepada orang-orang miskin. Yang dikatakan dalam ayat Alkitab itu, dia memberikan kepada orang-orang miskin, dan juga mengembalikan apa yang dia peras itu, dikatakan 4 kali lipat. Dan itu adalah yang sungguh luar biasa. Sakeus mengalami perubahan hidup setelah ia menerima Kristus. Jadi perjumpaan kita dengan Kristus itu, hidup kita akan diubahkan, pola pikir kita akan berubah, kita semakin dekat dengan Kristus. Kemudian Tuhan juga mengenal kita, dan juga Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Jadi intinya bahwa ketika Tuhan menemukan kita juga meresponi dengan menerima Dia. Karena kita adalah orang yang tidak layak,
orang yang harusnya dimurkai karena kesalahan-kesalahan kita. Efesus di sana, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya itu menjelaskan demikian. Jadi kita semuanya orang-orang yang sudah berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi oleh karena kasih Kristus itu Tuhan menemukan kita, Tuhan membawa kita kepada Kristus, dan Tuhanlah yang menjadi pengantara antara kita dan juga Tuhan. Dan kita dibenarkan oleh Kristus hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus, juga menerima Dia. Kita juga menerima Dia, melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Kristus, mereka akan mengalami keselamatan yang sejati. Kita dapat melihat di ayat yang ke-9 dan 10. Di sana dikatakan padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa Sakeus ini terhilang dalam dosa. Dosanya apa? Itu adalah dosanya dia memeras. Dan itu adalah dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mencari dia untuk menyelamatkan dia. Dan keselamatan yang dia terima itu bukan karena dia baik atau bukan karena dia beriman kepada Tuhan. Bagaimana kalau orang yang berdosa terus beriman kepada Tuhan? Kecuali Tuhanlah yang membuka hatinya untuk beriman kepada Tuhan. Jadi dia tidak beriman. Dan juga orang-orang pemungut cukai itu dianggap rendah pada waktu itu, tetapi ini adalah dia yang mengepalai. Makanya dia dikenal sebagai orang yang kaya. Dan Yesus dalam pelayanannya pun dia banyak bertemu dengan pemungut cukai. Dan itu adalah tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, kemudian orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus, Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, kemudian terjadilah keselamatan. Jadi intinya kita meresponi apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, dan juga kita mengalami keselamatan yang sejati. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan keselamatan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan kita itu bukan diberikan dari orang lain, atau kita dapatkan bukan dari hal-hal yang duniawi, tetapi keselamatan yang sejati adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itulah yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita, dari dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan yang kita terima itu adalah oleh karena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Efesus mengatakan, Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan ini. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita tidak boleh memegahkan diri, karena keselamatan yang kita terima bukan karena hasil usaha kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, pentingnya kita hidup dalam keselamatan. Dan juga keselamatan bukan berarti kita selamat jadi kita mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Kita diselamatkan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan terutama adalah
memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita telah belajar bahwa orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Kristus itu adalah memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, kemudian menerima Yesus, kemudian mengalami keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita melakukan firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Tuhan berkati.